Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya mau ucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa semoga kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Oke, kali ini saya ingin menunjukkan salah satu video, salah satu berita ya, di mana saya baru tahu, saya baru dapat berita ini. Salah seorang Muslim di Mojokerto itu merayakan Paskah, merayakan Paskah atau gimana ya? Ya, kita sebut saja merayakan Paskah karena dia terlibat di dalam satu momen teatrikalnya suatu gereja dan yang lebih hebohnya lagi, dia memerankan Yesus Kristus. Dia memerankan Yesus Kristus, dia menjadi Yesus Kristus dan dia memerankan itu pada proses jalan salib. Nah, ini luar biasa. Luar biasa dalam artian bahwa ini kan imannya ini kan berbeda dengan kita, tapi dia mau memerankan peran Yesus Kristus. Kita lihat beritanya. Ini beritanya. Bentar. Ini saya ambil dari Surabaya, dari Suara Surabaya Net. Momen toleransi pada malam Kamis Putih di Gereja Kota Mojokerto, 15 April 2022. Puluhan jemaat Kristen dan Katolik memadati GKJW Pepantandi Kelurahan Gunung Gedangan di Mojokerto untuk memperingati Kamis Putih, yakni dimulainya peristiwa Trihari Suci sebelum perayaan Puncak Paskah pada Jumat. Di momen tersebut turut diperagakan teatrikal Jalan Salib, peristiwa perjamuan malam terakhir yang dipimpin oleh Yesus. Namun yang buat kagum adalah dalam teatrikal tersebut diperagakan oleh aktor utama oleh pria yang beragama Islam yang tergabung dalam organisasi pecinta pemikiran Gus Dur. Oke, jadi kita tidak heran lagi dengan orang-orang yang berada di dalam pemikiran Gus Dur, yang berada di belakang pemikiran Gus Dur atau di dalam organisasi pecinta Gus Dur, karena kita tahu sendiri siapa sosok Gus Dur yang sebenarnya. Orang yang disebut sebagai uh, bapak yang merangkul ya, merangkul semua agama di Indonesia. Nah, ini terlepas dari dia memerankan itu, kalau menurut pendapat saya sendiri ini adalah toleransi yang kebablasan. Kita harus jujur, walaupun apa yang dia lakukan adalah itu hak dia untuk menentukan apa yang dia inginkan, dan kalau misalnya gereja mengizinkannya juga tidak jadi masalah. Itu hak dia. Tetapi menurut pendapat saya, apalagi imannya ini berbeda. Kalau kita lihat di dalam imannya kan tidak menceritakan tentang hal itu, tentang peristiwa Yesus tentang peristiwa jalan salibnya Yesus kan? Tidak menceritakan tentang itu karena dalam iman mereka itu Isa Al-Masih itu diangkat. Isa Al-Masih itu diangkat ke surga. Sedangkan dalam cerita Alkitab Yesus Kristus itu disalib, mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, ini cerita yang berbeda tapi dia mau memerankan hal itu. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Kalau saya sih ini memang satu toleransi yang kebablasan. Tapi dia juga sempat ditanya oleh salah seorang teman Kristen tentang bagaimana pendapat kamu mengenai orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah toleransi yang kebablasan. Nah, kita akan simak saja videonya dan bagaimana tanggapan saudara-saudara sekalian. Nanti silakan saudara-saudara tulis di kolom komentar. Kita simak videonya ya sebentar. Ini adalah video saya dapat dari TikTok di mana salah seorang Kristen bertanya kepada dia, mewawancarai dia tentang dia yang memerankan Yesus Kristus. Prosesi jalan salib, Yesus diperankan Gus Durian. Artinya orang-orang yang berada pada organisasi pecinta Gus Dur. Seperti yang tadi ya beritanya. Kita lihat videonya. Hah? Drama Tuhan Yesus diperanin sama orang Islam? Yuk kita langsung tanya aja ke pemerannya. Nah, jadi kipi ya Mas Kukun. Kan jenengan Muslim tapi kok mau gitu dan bisa menjadi Tuhan Yesus di drama itu. Ya, memang itu keinginan saya dari hati saya yang paling dalam, bahwasanya cita-cita saya dalam berdrama itu kepingin menjadi Yesus. Itu alasannya satu. Yang kedua, biar di Mojokerto ini kerukunan antar umat beragama biar terasa
terasa harmonis, sehingga saya seorang muslim memerankan sosok Yesus yang sangat sakral di dalam saudara-saudara saya orang Kristen, tapi masalah keimanan itu biarkan urusan saya pribadi. Terus nek dibilang toleransi kebablasan piye, Gus? Enggak apa-apa. Seandainya bilang saya adalah bertoleransi kebablasan, enggak apa-apa. Itu kan mereka tidak tahu saya. Jadi orang itu hanya bisa melihat luarnya, dan tidak tahu keseharian saya seperti apa. Jadi intinya dalam hidup saya adalah menjaga kerukunan antar umat beragama, karena kita hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Itu Pak Pendeta. Oke, ada pesan-pesan buat teman-teman di sana, di luar sana? Ya, saya berharap mari kita jaga kerukunan antar umat beragama ini. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Intinya kita hidup berdampingan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya apa carane isok damai, adil dan sejahtera dalam merangkul semua antar umat beragama. Mudah-mudahan konco-konco duwe pemikiran koyok ngono kabeh. Amin. Amin. Oke. Jadi tetap kayak Tuhan Yesus ya gondrongnya ya. Ya. Oke, jadi seperti itu tanggapan dia. Bagaimana dengan orang-orang yang menganggap bahwa ini adalah toleransi yang kebablasan? Ya itu yang dia disampaikan. Mereka tidak tahu siapa saya. Dan kita juga saya sebagai orang Kristen juga tidak bisa bilang apa-apa karena itu adalah hak dia. Kita tidak bisa melarang dia terkait dengan apa yang menjadi keimanannya dia. Silakan, tergantung dari apa yang dia mau lakukan. Jadi seperti itu. Nah, kita lihat dulu namanya. Tadi saya lupa kasih tahu namanya siapa. Oke. Ini namanya sebentar. Ini. Bahkan teatrikal tersebut sempat membuat para jemaat menangis saat aktor utama dalam kurung Yesus yang diperagakan seniman bernama Kukun Triyoga. Jadi dia bernama Kukun Triyoga. Nah, bagaimana tanggapan saudara-saudara tentang si aktor ini? Dan kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.